Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya merupakan mahasiswa S2 Teknik Informatika di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dengan nomor BP 2323210048. Baiklah, pada tugas filsafat ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian ini yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Gunadi Widi Nur Cahyo MSc. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang filsafat etika menurut Immanuel Kant. Baiklah, langsung di sini sebelum lebih jauh kita memaparkan atau menjelaskan tentang etika menurut Immanuel Kant, terlebih dahulu kita harus mengetahui latar belakang dari Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah salah satu intelektual paling berpengaruh di bidang filsafat politik, lahir dan besar di Königsberg, kota Prusia, tahun 1724. Awal pendidikannya di universitas setempat, yaitu di kota Prusia. Immanuel Kant ini tidak hanya mencakup filsafat, tetapi juga ilmu alam dan matematika yang mempengaruhi cara pandangannya yang sistematis dan kritis terhadap pengetahuan dan moralitas. Itulah latar belakang dari Immanuel Kant. Nah, di sini ada karya utama Immanuel Kant dalam etika. Di sini kita akan membahas 3 karya utama Immanuel Kant dalam etika, yang mana nanti kita akan paparkan satu persatu. Yang di sini karya Immanuel Kant yang pertama dalam etika yaitu berjudul Groundwork of the Metaphysics of Moral. Yang kedua yaitu Critique of Practical Reason. Sedangkan yang ketiga yaitu Metaphysics of Moral. Nanti kita akan paparkan satu persatu dari ketiga karya Immanuel Kant dalam etika. Yang pertama, Groundwork of the Metaphysics of Moral. Yang mana Immanuel Kant di sini menyelidiki dasar-dasar moralitas dan perkenalan konsep imperatif kategoris. Buku ini mencoba untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana prinsip moral berlaku universal dan tidak tergantung pada kondisi eksternal. Yang mana sebuah prinsip moral yang universal itu tidak tergantung pada kondisi eksternal. Nah, adapun karya yang kedua dari Immanuel Kant dalam etika yaitu Critique of Practical Reason. Dalam karya ini Immanuel Kant lebih lanjut mengeksplorasi implikasi dari imperatif kategoris dan memperkuat argumennya bahwa kebebasan adalah inti dari etika. Jadi Immanuel Kant ini memperkuat argumennya yang menyatakan bahwa inti dari bahwa kebebasan itu merupakan inti dari sebuah etika. Dia juga membedakan antara keinginan dan kewajiban. Jadi selain dia menyatakan bahwa kebebasan adalah inti etika, di dalam buku ini Immanuel Kant juga membedakan antara keinginan dan kewajiban. Selanjutnya untuk karya Immanuel Kant yang ketiga yaitu Metaphysics of Moral. Nah, dalam buku Immanuel Kant dalam Metaphysics of Moral ini Immanuel Kant
membagi buku ini menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu doktrin hukum, dan yang kedua doktrin kebajikan. Nah, di mana dia membahas tentang hak-hak dasar dan kewajiban etis individu serta konsep kebajikan. Itulah dia 3 karya Immanuel Kant dalam etika. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang imperatif kategoris. Nah, imperatif kategoris ini adalah prinsip inti dalam etika Kant yang berfungsi sebagai uji moral untuk tindakan apapun. Kant atau Immanuel Kant berpendapat bahwa tindakan moral adalah tindakan yang maksimnya atau prinsip pemandu bisa secara konsisten diinginkan oleh semua orang untuk menjadi hukum universal. Ini berarti bahwa tindakan harus dilakukan dari kewajiban dan harus berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Bukan karena kecenderungan ataupun keinginan pribadi. Nah, maksudnya di sini tindakan yang dilakukan dari kewajiban dan harus berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang kecenderungan atau keinginan pribadi. Nah, adapun contoh dari imperatif kategoris ini yaitu bertindaklah hanya menurut maksim atau prinsip pemandu yang mana kamu dapat pada saat yang sama menghendaki bahwa itu menjadi hukum universal. Baik, selanjutnya ada autonomi dan kewajiban dari moral. Immanuel Kant atau Kant menekankan bahwa kebebasan atau autonomi adalah kemampuan untuk bertindak menurut alasan yang independen dari dorongan irasional. Dalam konteks etika ini berarti bahwa tindakan yang benar-benar moral adalah tindakan yang dipilih karena mereka benar atau benar, bukan karena keuntungan pribadi atau faktor eksternal lain. Seperti terkait dengan judul kedua buku dari Immanuel Kant tadi yang udah kita jelaskan tadi. Selanjutnya etika deontologis. Deontologis Kant atau etika deontologis Immanuel Kant ini berfokus pada kewajiban dan niat di balik tindakan, bukan pada konsekuensinya. Jadi pada etika deontologis ini dia berfokus pada kewajiban dan niat di balik tindakan, bukan pada konsekuensinya. Contohnya bagaimana? Contohnya berbohong selalu salah menurut Kant. Tidak peduli apakah kebohongan itu menghasilkan hasil yang baik ataupun buruk. Jadi setiap kata yang berbohong menurut Immanuel Kant itu tuh selalu salah. Bahkan kadang kita ataupun manusia pernah menyatakan berbagai bohong dalam kebaikan itu tidak ada menurut Immanuel Kant. Hal ini menandai perbedaan signifikan dengan teori etis lainnya seperti utilitarisme yang menilai moralitas berdasarkan hasil dari tindakan. Baiklah, selanjutnya di sini ada pengaruh dan kritik. Pengaruh dan kritik ini ada yang terbagi ada dampak dan signifikasi. Jadi etika Kant ini telah mempengaruhi banyak pemikiran etis modern.
termasuk debat tentang hak asasi manusia, teori hukum, dan tata kelola politik. Kejelasan dan konsistensinya dalam menilai moralitas tindakan berdasarkan prinsip daripada hasil telah memicu banyak diskusi dan kritik, terutama mengenai aplikasinya dalam situasi kehidupan nyata yang kompleks. Selanjutnya kritik. Jadi meskipun etika Keynes ini banyak mempengaruhi pemikiran etis modern, terdapat juga kritik dalam etika etika Keynes ini atau etika menurut Immanuel Kant ini. Etika Keynes ini juga menghadapi kritis terutama karena dianggap terlalu kaku dan abstrak. Jadi alasan terdapat kritik dari etika Keynes ini yaitu karena bersifat terlalu kaku dan abstrak. Jadi kritikus berpendapat bahwa pendekatannya terlalu mengabaikan emosi, konteks sosial, dan hubungan antar personal yang juga penting dalam menilai tindakan moral. Jadi secara keseluruhan etika Keynes ini mengajak kita untuk mempertimbangkan moralitas dari perspektif universal dan rasional, mempromosikan penghormatan terhadap individu sebagai entitas yang berharga dan mandiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau berbagi tentang etika menurut Immanuel Kant. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.